Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap Bu Guru, yes. Oke, alhamdulillah. Hari ini seperti yang sudah disampaikan, kita akan praktek mengkafani jenazah, ya. Kemarin Jumat minggu yang sudah lalu, hari Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan, Ibu Guru sudah menyampaikan apa sajakah yang diperlukan ketika mengkafani jenazah. Coba diulang lagi, sekali lagi ya. Mengkafani jenazah laki-laki, apa saja sih yang dibutuhkan? Coba sebutkan. Ya, oke, itu dia untuk laki-laki. Adapun untuk jenazah perempuan adalah apa? Dua kain putih, satu kerudung, satu kebaya, satu kerudung. Oke, itu dia ya. Hari ini kita akan mulai praktek jenazah laki-laki, ya. Untuk itu di sini Pak Ustadz nanti yang akan menjelaskan dan mempraktekkan, karena memang jenazah laki-laki yang mengkafani itu adalah laki-laki, ya. Biarpun kita praktekkan seperti biasanya ya, seperti yang seharusnya. Nanti kakak sama ibu guru membantu juga. Untuk sebagai model sudah siap teman kita Vito. Silakan Vito. Baik Pak Ustadz, boleh sambil mulai. Ya, sini dulu Nak Vito. Baik, sini dulu. Entar dulu, jangan itu dulu ntar ya. Kita sini dulu di sini. Nah, sini. Oke. Baik teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar kaifiah ya, atau tata cara mengkafani jenazah laki-laki ya. Satu yang harus disiapkan ini, yang pertama yang harus kita siapkan sebelum jenazahnya dimasukin ke kain kafan, harus disiapin kain 2 lembar ya. Nah, ini kain 2 lembar. Boleh Pak dibantu. Kaki kita tolong. Oke. Boleh di situ aja ya. Oke. Baik, ini digelar ya. Digelar dulu. Kain 2 lembar. Oke, silakan Kak. Ya. Baik, sambil disimak ya, biar kalian paham. Nanti suatu saat kalian bisa mempraktekkan ya. Apabila ada salah satu di antara keluarga kita, orang tua kita, ya, bapak kita, kemudian siapa? Mama kita, ya, adik kita, siap kita praktekkan ya. Makanya alhamdulillah pada sore ini kita sama-sama mengkafani jenazah laki-laki. Yang ini sudah disiapkan 2 kain ya. Sebelum kapan, lapisan kapan disiapin, dipasang, kita siapkan ikatannya, talinya. Ada berapa tali atau ikatan? Coba. Ada berapa ikatan atau berapa tali? Ada 5 ya. Ada 5. Baik. Kita taruh di atas kepala 1. Kemudian di dada 1. Panjang di dada ya? Ada lagi Kak? Oke. Siap, kita pasang ikatannya. Ini di lutut ya, ini di lutut. Oke. Baik. Coba dilihat ya. Ini setelah 2 kain digelarin, kemudian kita pasang talinya, ikatannya berapa? Ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Baik. Kemudian ini tidak menjadi syarat juga ya, harus wajib, harus 5, tidak.
Misalkan ada bayi yang meninggal, sebisanya misalkan kan kecil tuh, gak harus 5, disiapin 2 atau 3, ya 4 silahkan. Ini tidak wajib ya. Nah ini sudah disiapkan 5 tali buat yang sudah dewasa nih, ya. Ini posisinya di atas kepala tali ikatannya. Kemudian yang kedua, ini posisinya di dada di sini. Nah, sini ya. Kemudian ini di perut. Yang ketiga di perut. Yang keempat di lutut. Terakhir yang kelima di bawah kaki. Paham ya? Di bawah kaki. Nah, karena ini sebelum sebelum dipasang kain ya, lapisan-lapisan kain itu biasanya diukur dulu tuh jenazahnya. Sini ada jenazah mana? Modelnya gitu. Nah, ini sebelum kita menyiapkan kain kafannya yang akan dipasang, ini diukur dulu nih. Ada ukuran. Nah, ini diukur dulu. Coba tidur dulu ya. Nah, tidur dulu. Nih. Kak, pegangin. Ini sebelum di ukurannya kali. Sebelum di mana? Sebelum digunting. Diukur dulu. Oh, ini guntingnya. Ada. Nah, digunting dulu kali udah ini. Ininya susah. Pinjam kan? Ya. Baik, tuh diukur ya. Bagaimana cara ngukurnya? Nih, cara ngukurnya 1 jengkal nih, 1 jengkal 5, tahu 5 ramo ini ramo gak? Tahu gak? Nah gini, gini 1 jengkal segini, gini nih. Nah ini 1 jengkal dari kaki, dilebihin sedikit buat ngikatnya, gini ya. Nah baik, kemudian di situ Kak nggak dilebihin. Nah biar nanti gak keteteran. Ya, ya. Nah ceritanya ini nih sudah. Ini ukuran mayitnya sudah diukur. Berarti nanti kain kafan yang akan dipakai itu harus ukuran segini. Ya. Paham nggak? Yang Ikhwan. Nih, ini ukurnya seperti ini. Jadi sebelum dipasang itu harus diukur dulu jenazahnya. Biar nanti sama dengan badan, postur badannya. Baik, kita sudah pasang. Ini karena posisinya kan kecil, Bu Haji agak dimajuin ya. Majuin. Ininya. Kalau itunya biarin kayaknya. Dianya. Ya, seperti itu. Baik. Ya, Kita pasang kain kafan yang satu, yang pertama nih. Caranya bagaimana nih? Cara masang kain kafan itu beda-beda kaifiahnya. Saya belajar atau kursus cara mengkafan itu beda-beda ternyata. Ada yang pertama nih, ini untuk ilmu ya. Ada yang pertama di tengah dulu ngambilnya, ada. Jadi simpan dulu di tengah. Contoh gini. Mata. Nah, ada juga yang di tengah dulu. Ya kan? Di tengah dulu. Kemudian nanti yang kedua di atas serong kanan. Serong. Kok Pendek ya? Ganti. Gak ada kayaknya. Ini buat laki-laki. Oh ini Kak. Ini yang untuk perempuan Kak. Itu mah yang tengah. Oh iya, yang perempuannya. Nah, ada lagi nggak? ini buat ilmu saja ya. Nah, bisa nanti sampai ke bawah biar. Nah, yang satu lagi serong kiri. Pendek. Itu kecil Kak, Bu Haji ya? Ini sepertinya buat kainnya deh Pak Ustaz. Oh iya Bu, itu mah buat perempuan ya buat di tengah ya. Ya buat di tengah seperti itu. Emang nggak ada lagi ini satu perempuan. Lagi? Biasanya ada. Ini ada ya? Oh, ini aja lah gak apa-apa. Nah,
Ada yang seperti ini nih. Nah, di serong kiri ya. Kecil. Ini kecil. Ya ada mungkin, biasanya ada. Ya, nah ini seperti ini contohnya nih. Ada juga gini. Itu perempuan. Ada juga yang pertama kita karena kebiasaan kita di sini, yang pertama serong kanan aja coba. Ini kepalanya kan posisinya di mana tadi? Sini. Di sini. Oh, berarti serong-serong sini berarti. Oh, Nah, gitu ya serongnya gitu. Nah, gitu. Ini kan posisinya coba yang pertama dulu, Baji. Maaf. Nah, ini serong dulu, kita serong ganti dulu ya. caranya yang kedua. Yo. Yang kedua Nah, ke sini. kita biasanya di Nah, sini prakteknya seperti ini. Kita praktekkan seperti tahun-tahun yang lalu. Iya. Ya, seperti Baru ini. Satu lagi Baru yang di atas ya. balas Kak. Sini sedikit Baji. Kurang lebar gak? Nah, sini. Karena ini postur tubuhnya kecil, boleh seperti ini, bisa ya. Bisa seperti ini. Tapi kalau seandainya postur tubuhnya lebar gede, maka boleh dilebarin sini. Nah, ini ya tinggal geser aja. Ya, paham nggak? Nah, Paham ya? jadi lihat, kita sebelum mengkafan nih, memasang kafan, harus dilihat postur tubuh si jenazah. Jadi jangan main jangan main gunting atau pasang dulu karena nanti repot. Kalau sudah jadi nanti sudah dipasang semuanya repot nantinya. Jadi lihat dulu, ini postur tubuhnya kecil nih. Nah, boleh digeser. Nah, gitu ya. Karena postur tubuhnya kecil. Baik, ini di tengah. Nah, ini yang ketiga nih. Lurus ya. Lurus. Nah, ini yang ketiga lurus. Ya. Paham ya? Jadi kita lihat dulu postur tubuh jenazahnya. Nah, setelah ini dipasang 3 lapis, kemudian disiapin sorbannya ada. Nggak ada yang kecil ya? Belum ngerti. Nggak ada. Yang 3. Kayak jilbab tadi. Nah, disiapin sorban, satu sorban. Ya. Siapin satu sorban. Ya, emang itu. Nih, seperti ini. Karena memang nggak ada 2, cuma 1. Iya, dan gantian. Nah, sorban. Kemudian kita pasang kapas. Kita pasang kapas dari atas ke bawah. Gini lah. Enggak guys segini. Ya karena ini kurang ini. Bukan ininya bukan yang bukan yang biasa, bukan seharusnya yang ini. Baik. Emang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak dibikin, nggak ada di potongan. Nah, ini. Siap. Oke. Ini sisanya, sebagian kapasnya disisain buat apa? Buat nanti menutup aurat di atas ya. Ya. Nah, disisain ini nih. Baik. Nah, ini setelah ini kita disediain ini wewangian ya. Ya. Ini ada wewangian di sini, nanti aslinya ada yang ini. Yang seperti ini, kemudian ada kapur barus juga yang akan disimpan di sini. Contoh ini begini ya. Nah, itu kan. Kapur barus ini. Kemudian kapur barus penuh sini. Kemudian nanti ada disediain ini. Minyak nyong-nyong Nah, ini. Putri duyung siapin. Kemudian tetesin tuh biar wangi ya. Atau ini ada nih. Nah, semprotin. Ceritanya sudah. Ini sudah disiapin. Nah, setelah itu ini sudah dipastikan sudah dimandikan ya. Sudah dipastikan dimandikan jenazahnya. Gitu.
Nah, setelah itu sudah si jenazah ini dipastikan dimandikan dan harus ketutup Aurat. maaf, ya, harus ketutup auratnya. Kak, bantu Kak, tutup. Maaf ya. Tuh. Ya. Nah, ditutup. Ini udah ketutup begini. Gitu ya. Jadi auratnya tetap walaupun sudah meninggal, aurat harus ketutup. Jangan sampai kebuka. Bahkan saat memandikan posisinya begini, jangan dibuka. Bagaimana caranya? Nah, ini sedikit aja ke sini. Gini ya. Air di sini. Jadi jangan dibuka semua ya itu kan, jangan. Tetap aurat ketika dimandikan ditutup auratnya. Nah, itu sudah rapi, kain kafannya sudah rapi, berarti ini siap dipindahin jenazah ke mana? Kain kafan yang sudah disiapin, ya. Oke. Yuk, mau di mana? Mau diangkat. Yuk, duduk aja, jalan aja. Sini. Nah, posisinya di sini. Nah, pantatnya sini. Yuk, set. Ya. Nah, sini. Kedauhan. Apanya, Kak? Enggak, ini kita geser aja. Iya, geser aja itunya. Nah, sebelum di kafani ini kan Kak, ini posisinya ditutup, masih tertutup ya. Ini masih tertutup. Nah, ini tetap masih tertutup ya. Nah, gini. Masih tertutup. Yang pertama setelah jenazah dimasukkan ke kain kafan, ini diikat dulu. Tuh. Ada kelebihannya? Diikat dulu. Ada kelebihan enggak? Diikat dulu kakinya. Ya. Tadi ya. Oke. Sudah dipastikan diikat itu kan. Kemudian setiap lubang itu harus ditutup, lubang belakang, kemudian kemaluan depan ditutup pakai kapas. Bagaimana caranya? Ini jangan sampai dibuka. Tetap ditutup. Ini ya. Tuh, ditutup, ini auratnya tetap. Belakangnya pantatnya pun bolongnya wah, ini bisa gerak. Nah, ini harus itu. Ditutup ya. Oke. Nah, setelah itu ini juga nih harus ditutup dulu sebelum di kain kapan ditutup ceritanya. Matanya sama mulutnya, telinganya udah tertutup, udah dipastikan ditutup. Nah, setelah ini kan ini dipasang, Kak. Ini dipasang nih sebelum ditutup kain kapan dipasang di dalam. Gak apa-apa, dipasang aja. Nah, pasang aja. Gak apa-apa ya? Yang Gak apa-apa. Ini tetap itu. Enggak kena badan. Nah, ini coba kita ini ceritanya ketutup. Ceritanya ketutup. Gak apa-apa ya? Kelihatan kan? Nih. Ceritanya ketutup. Nih. Boleh agak maju sedikit tapi jangan berisik ya. Ini tutup, Kak, ininya nih. Boleh agak maju sedikit. Itu juga boleh maju sedikit kalau nggak kelihatan. Asal jangan berisik ya. Tangannya nggak dilipat dulu ke belakang. Kan yang kanan itu. Kanan dulu. Ini kiri ya? Iya, ini. Nah, sini ya. Gatal. Jangan ketawa-ketawa. Harusnya pakai masker ya? Iya. Oh, nggak ada masker kita ya, biar nggak kena ini dia. Oke. Takut bersin-bersin. Ya, lihat semuanya ini ketutup kalau masih ada kapasnya ya.
Oke. Nah, ini udah ceritanya udah ketutup nih. Nah, setelah ini kan masih ada minyak nih, ada wangian tadi, kita boleh kasih lagi, ya. Boleh dikasih lagi kapur baru sedikit sini atau wangian disemprot sini, tuh kan? Disemprot. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan nih setelah ini? Kita langsung ditutup, kira-kira yang mana dulu? Yang pertama dilipat. Yang kiri, yang kanan. Mana kanan, Bu? Bukan kiri ya, Pak. Oh, ini nih. Oh, ini ya. Ini buat laki-laki itu eh, bagusnya itu yang kiri ya, buat perempuan kanan. Ini kiri. Kiri. Oh, ini kiri ya. Oh, iya. Silakan, Baji. Oke. Bentar ya. Oh. Baik. Nah, ini udah. Kemudian yang kanan ya. Yang kanan. Diam ya. Tuh. Paham gak nih? Yang pertama ya. Sambil disimak ya. Nah, kemudian ini sudah yang kanan ya, berarti yang kiri lagi, Baji. Ini harus dirapihin. Oke. Ya. Berarti yang kiri ya? Yang kanan ini. Kanan. Terus ya, silakan disimak. Nah, pakai dulu itu ya. Nah, gitu bagus. Nah, enak kan? Oke. Nah, ini terakhir. Baik, ini posisi sudah begini ya. Nah, ini sebelum ditutup nih. Sebelum ditutup. Barangkali ada keluarganya yang mau memandang terakhir, silahkan. Nah, nah ini caranya sudah tahu kan? Cara melipatnya buat laki-laki itu yang pertama yang mana? Yang kan? Yang apa? Kiri. Yang kiri dulu. Yang kiri buat laki-laki. Setelah kiri rapi, baru kanan. Gitu ya. Nah, itu cara buat laki-laki. Baik, nah mana dulu yang harus diikatnya? Silakan kita dari bawah ya ikatnya. Ikatannya itu diikatnya nih. Ini kiri Bu Haji ya? Iya. Nah, ini posisinya di kiri karena nanti akan dicopot lagi. Kenapa harus di kiri? Karena nanti lebih mudah kan menghadap kiblat ya. Nanti menghadap kiblat apa namanya? Kanan. Ininya nih posisi badannya akan begini nih miring menghadap kiblat. Nanti ketika buka ini kan lebih mudah. Kalau di kanan kan susah di bawah itu. Makanya di kiri. Cara mengikatnya gini nih. Nah, jangan yang pertama gini, yang kedua ikat yang mudah ditarik. Seperti ini nih. Nanti gampang tuh. Tinggal tarik ya. Caranya ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama gini, yang kenceng pertama, yang kedua namanya ikat apa nih? Kak? Hah?
Ustaz, apa namanya? Iya. Jangan ikat mati pokoknya. Jangan ikat mati. Nah, jangan Ya. ikat mati. Kemudian ini apa? Yang kedua, lutut. Nah, lutut posisi tetap tuh sama tuh sini. Tuh, ya. Posisinya di kiri. Ya. Baik, ini perut. Tetap posisinya di kiri ya. Tuh. Sekarang dada. Nah, sini. Nah, berarti ini Iya. enggak ya? Enggak lah. Oke. Udah di kiri ya. Nah, ini nih, bagaimana nih? Nah, setelah ini kan memandang tuh keluarganya, silahkan. Barangkali ada yang mau melihat terakhir. Nah, kemudian nih sebelum ini kan itu ada disiapin apa? Kalau ini rambutnya misalkan acak-acakan, itu ada sisirnya. Di sisir ada di situ. Nah, sini nih boleh pakai sisir, silahkan. Kan ini rambutnya acak-acakan nih modelnya. Tuh, biar rapi gitu kan. Kalau yang punya jenggot ya jenggotnya rapihin itu kan, kumisnya rapihin itu. Ya. Baik, ceritanya sudah. Berarti ini yang tadi mana Kak? Yang pertama tadi, Oh, ini nih. Dulu, Pak Ustaz. Sorban. Ini sorban. Kecilan ya. Pakai pohon. Gini ya. Nah, ini. Ceritanya sorban. Sorban kalau laki-laki. Jadi pelan-pelan aja. Nah, gini ya. Oke. Ini sorban udah pasang segini. Yang pertama itu tadi kiri ya. Iya, kan. Nah, kita rapihin yang kiri. Kalau sudah semuanya melihat, misalkan, langsung kita tutup ya. Selamat tinggal kita. Gak apa-apa ya, sebentar ya. Sebentar ya. Yuk, ditutup Kak, minta bantuan. Yang kedua, ini ya, 3. Iya. Bentar ya. Destinasi ya. Nah, ini udah nih. Nah, cara mengikatnya bagaimana? Seperti tadi. Tuh. Udah mulai. Tetap simpannya di kiri. So. Kita nanti berdiri kita. Nih. Oh, cara ngikatnya gini kayak tadi tuh. Nah, gini lihat tuh. Tuh. Jangan mati. Tuh gini ya. Nanti pas dikubur atau di dalam tanah itu tinggal tarik ini. Tuh kan? Paham ya? Nah, itu ditandain tuh ada di situ. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini jadinya modelnya seperti ini. Ya. Nanti kita semua yang hadir di sini pasti akan mengalami seperti ini ya. Makanya kita jangan takut. Satu, kita harus bisa mempraktekkan ilmu seperti ini. Mindset kita yang tadinya penakut ganti ya. Jadi berani. Yang tadinya jijik ganti. Jadi harus berani ya. Nah itu. Ini buat siapa? Nanti praktek di keluarga kita tuh. Kita punya bapak, kita punya mama ya. Praktekkan nanti. Karena lebih utama yang memandikan, mengkapani itu yang lebih utama siapa? Keluarganya, anaknya terutamanya. Oke, kalau sudah paham boleh, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Udah, ya? Baik. Yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Kita buka dulu kasihan. Nggak ada. Ya, Kak, Udah buka paham dulu, Kak. semua. Paham. Hah? Oh, ada yang mau bertanya Pak Oh Ustaz? iya, silakan. Pak Ustaz, ada yang mau bertanya? Iya, iya, Siapa silakan. namanya? Rafa. Rafa, yuk. Apa yang mau ditanyakan? Hah? Kapur.
kapur ya. Itu menghilangkan jejak baunya. Kan biasanya apalagi kan jenazah yang sudah 3 hari itu. Kan ada kan disimpan misalnya saudaranya keluarganya jauh misalkan kan ditungguin dulu nih. Makanya itu bukan apa-apa, bukan wajib ya, bukan wajib bukan. Tetapi itu untuk apa? Menjaga bau jenazah. Karena nanti akan kan dibawa nih. Dibawa pasti baunya apalagi sudah meninggal itu gampang rusak, gampang bau ya. Nah itu seperti nyediain kopi kan, disediain kopi itu ditaburin itu kan, itu sengaja biar satu tidak gampang, kemudian menjaga dari aroma bau kita ya. Gitu. Paham nggak? Sudah. Ada lagi? Yang lain ada? Ada yang mau ditanyakan? Ya akhlaknya ada nggak? Ya akhlak. Cara yang seperti tadi kira-kira paham nggak? Paham? Bisa dipahami? Kira-kira bisa praktek nggak? Nah nanti satu saat ada praktek Baja. Ya. Yang Ikhwan ada dulu ya. Kita nanti lihat waktu. Pelatihan ya, oke. Nanti suatu saat akan diadakan pelatihan khusus buat Ikhwan dan akhwat ya. Biar kalau cuman melihat kan belum tentu bisa praktek gitu. Ya, belum tentu bisa praktek. Makanya ini caranya seperti ini ya. Buat laki-laki seperti ini. Oh iya, silakan Abian. Kalau sebelum dikubur kan talinya dicopot. Ya. Emang kenapa kok kalau nggak dicopot? Kalau nggak dicopot, itu kan dari Rasulullah pun itu sudah diajarkan ya. Jadi ketika menguburkan jenazah itu semuanya dicopot ya. Kalau untuk dalil-dalilnya dalam-dalamnya nanti kita jelasin lagi ya. Yang penting kita ngikutin aja ya. Ngikutin guru-guru yang sudah menyampaikan seperti itu. Dibuka setiap talinya, kemudian disimpan, jangan dibawa ke rumah. Simpan di situ, kemudian dikurab semuanya. Ikut dikuburkan ya Pak Iya, Ustadz dikuburkan. ya. Ikut dikuburkan. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Yang akhlak ada. Anak solihah Udah. sudah paham semua Udah ya. Oke. Baik. Kalau sudah paham, mungkin Bu Haji Ya. ditutup aja dulu. Ya, ditutup aja ya. Itu saja sedikit kaifiah atau tata cara mengkafani jenazah laki-laki seperti ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan nanti di keluarga kita ya. Amin ya robbal alamin. Menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita buka ya. Alhamdulillah. Bisa nih. Berdiri nih. Coba ya. Nih, ini kan udah tuh. Coba cara bukanya gimana? Cara bukanya gimana? Coba. Nah, ini lagi. Ini. Mudah-mudahan apa Ayo. yang sudah kita Satu lagi. saksikan Udah. bersama menjadi ilmu yang bermanfaat buat Oke. kita semua. Terima kasih kami dari TPA Kuba, TPA 2, TPA 1 dan TPA 2. Kalau seru nggak berdiri sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.